إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحبه Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata-kata di dalam momen yang sangat luar biasa ini kecuali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat demi nikmat, bil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah dan nikmat taufik dan hidayah. Dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita dapat dengan mudah untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita untuk menuju ke masjid ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh secara berjamaah. Semoga setiap langkah demi langkah kita menuju ke masjid ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah demi langkah menjadi penglebur dosa bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam kehidupan kita semua kita pasti ingin hidup kita ini selamat. Tidak pengen kan hidup kita ini selamat. Selamat itu bukan hanya di dunia, tapi tentu yang paling penting selamatnya di akhirat. Dan pasti juga kita semua pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 5 kiat atau 5 sikap kalau seandainya kita ingin hidup selamat dunia akhirat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 5 kiat ini, 5 amalan ini, 5 sikap ini kalau kita lakukan, kita kerjakan, maka insyaallah kita masuk dalam surga Allah dalam keadaan selamat. Yang pertama, dalam riwayat At-Tirmidzi Rasulullah mengatakan afsyus salam. Afsyus salam. Selalu menebar salam. Maksud daripada hadis Rasulullah SAW menebar salam itu bukan hanya sebatas kita ngomong Assalamualaikum, mengucapkan salam kepada saudara kita yang muslim, bukan.
Tapi maksud dari hadis Rasulullah SAW itu adalah seseorang itu memang benar-benar dia menghadirkan yang namanya assalam, keselamatan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi dia meyakinkan siapapun orang yang berada di sekitarku, insya Allah akan berada di dalam keselamatan. Maksudnya gimana? Ketika dia berucap, ketika dia bersikap, maka dia benar-benar akan menjaga sikap dia benar-benar akan menjaga lisan dia. Ketika dia berucap, maka dia benar-benar akan menyaring setiap kata demi kata yang keluar dari lisannya, Bapak Ibu. Dia tidak bakal ngomong sebasing-basingan. Dia takut kalau seandainya kalau dia ngomong basing-basing, orang yang diajak ngomong itu tersinggung. Nah, dia tidak mau. Dia akan menjaga lisan dia benar-benar akan saring ucapan dia agar apa? Agar orang di sekeliling dia tidak tersinggung. Dia akan menjaga sikap dia. Biar apa? Biar ketika dia berperilaku, dia mengerjakan satu perbuatan, orang-orang di sekitar dia juga tidak tersakiti. Orang-orang di sekitar dia juga tidak tersinggung dengan sikap perilaku dia. Jadi benar-benar menghadirkan yang namanya assalam, keselamatan, menebar keselamatan. Hatinya selalu bersih, tidak mudah suuzon, tidak sinis, tidak pesimis, tidak mudah menvonis. Ya tidak? Nah, itu hatinya memang bersih. Dia tidak mau hatinya itu terkotori karena sifat-sifat buruk sangka. Nah, ini orang assalam, yang menebarkan keselamatan. Orang yang menebar selamat kata Rasulullah, maka orang ini adalah orang yang akan selamat dunia akhirat. Memang benar. Orang itu kebanyakan terpeleset, Bapak Ibu, itu karena sebab apa? Lisan. Sabaqatul lisan kata Rasulullah. Banyak orang yang saling membunuhan, bertengkar, bertikai, itu apa? Lisan. Jadi kalau kita pengen selamat, jago kita punya lisan. Jangan menyakiti wong. Dak galak disakiti, jangan nyakiti. Ya, jangan nyakiti. Karena itulah kunci keselamatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Yang pertama apa? Afsus salam. Yang kedua kata Rasulullah, wa'at'imut ta'am. Selalu gemar bersedekah, berbagi, memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara kita ini sekarang Bapak Ibu yang ada di Sumatera, Masya Allah, yang lagi di Aceh, Masya Allah, ini orang-orang saudara kita yang benar-benar saat ini membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan kita. Maka siapapun di antara kita yang memiliki harta yang lebih, ketika ada open donasi untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh, maka jangan sampai kita tidak mengeluarkan harta kita. Bantu saudara-saudara kita. Karena sedekah ini Bapak Ibu, subhanallah, ibadah yang luar biasa. Sedekah ini ibadah yang luar biasa. Ibadah yang paling cepat untuk mendekatkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sedekah ini bisa mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ibadah sedekah ini bisa menolak balak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah bisa menolak balak. Makanya istilah zaman sekarang itu ada namanya apa? Sedekah subuh atau Jumat barokah. Di pagi-pagi hari. Sedekah subuh itu bagus. Apalagi kita yang pengen beraktivitas, bekerja. Pagi-pagi subuh-subuh itu ketika keluar dia bersedekah. Nah, ini insya Allah menolak balak. Insya Allah hari itu dia akan selamat. Hari itu dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun balak bencana yang akan datang kepada dia insya Allah selamat. Kenapa? Itu memang janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu menyelamatkan, menolak bala. Sedekah itu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kata Rasulullah apa? Dawu mardhakum bisedaqah.
Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Dengan sedekah. Tapi memang seperti itulah Bapak Ibu. Sedekah ini berat. Sedekah ini berat. Bahkan ulama mengatakan lebih beratlah nyuruh wong sedekah daripada wong sholat. Lebih berat nyuruh wong sedekah daripada wong sholat. Kalau tak percaya buktikanlah. Buktikanlah. Suruh wong sholat masihlah wong galak. Tapi kalau sedekah berat. Memang itulah kenyataannya. Menyuruh orang sedekah itu lebih berat daripada menyuruh orang sholat. Kenapa? Karena begini. Orang-orang ini kalau iman masih cetek Bapak Ibu, yang seringkali kadang-kadang apa-apa mengukur segala sesuatu itu dengan akal logika. Ini tidak dapat. Karena tidak setiap agama syariat ini bisa diukur dengan logika. Karena kan kita mikir, bagaimana harta yang dikeluarkan itu bertambah. Kan janji Nabi seperti itu Bapak Ibu. Janji Nabi seperti itu. Mana kosot malun, mana kosot sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang kata Rasulullah harta yang disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. 3 kali kata Rasulullah. Pasti bertambah, pasti bertambah, pasti bertambah. Nah kita berpikir, kalau secara logika, bagaimana harta yang dikeluarkan ini kok tambah bertambah? Nah kalau pakai logika tidak masuk. Kalau mengukur pakai keimanan serta keyakinan, maka itu pasti bertambah. Sahabat Rasulullah SAW ketika mendengar hadis tersebut dan ketika mendengar ayat Al-Quran wahyu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang sedekah, yang lebih laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum nasolihin. Cita-cita orang yang meninggal dunia itu adalah mereka minta dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke dunia sesaat saja ya Rabb, sesaat saja. Bukan hidup bertahun-tahun lagi, bukan berpuluh-puluh tahun, bukan, sesaat saja. Qorib itu tuh hanya sesaat. Bisa diartikan 1 menit atau bisa diartikan 1 jam. Sesaat saja. Apa yang akan aku lakukan? Fa'asaddaqu, aku akan bersedekah. Sahabat Rasulullah mendengar ayat tersebut, mereka semua berbondong-bondong saling memberi satu sama lain. Ketika ini turun, memberi satu sama lain. Ketika ada ajakan untuk berperang dari Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq datang, Umar datang, Utsman datang. Disitulah keimanan sahabat Rasulullah SAW terlihat. Tampak iman para sahabat itu di situ. Abu Bakar datang, seluruh hartanya dibawa sama Abu Bakar, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab separuh daripada hartanya diberikan untuk jihad fisabilillah. Utsman bin Affan separuh daripada hartanya diberikan untuk jihad fisabilillah. Makanya kan kita tidak heran kalau seandainya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik manusia setelah aku siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang imannya sudah teruji. Memangnya benar-benar tampak. Ketika ajakan Rasulullah untuk berperang itu semua hartanya, seluruh hartanya Bapak Ibu dibawa untuk jihad fisabilillah. Nah, itu jadi bersedekah. Memang berat. Tapi kalau seandainya orang yang sudah terbiasa dengan sedekah, maka insya Allah Bapak Ibu itulah yang akan menjadi penolong dia, yang akan menolong dia dari meringankan dia dari azab kubur dan akan menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala selamat dunia sampai akhirat. Itu bersedekah. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, wasilul arham. Wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Nah, ini penting. Kadang-kadang orang itu lebih senang, lebih girang untuk menyambung hubungan baik dengan orang lain. Ini banyak. Ini banyak. Dan ana bisa saksikan itu di hadapan mata anak dewe. Ada satu orang hubungan di luar Masya Allah. Sama anak Masya Allah.
sama siapapun Masya Allah. Tapi di dalam rumahnya dewe dia ini seolah-olah balak dianggap oleh keluarganya, bencana, seolah-olah petir yang menyambar. Anak bingung, anak tanya sama anaknya, cak mana papa kamu di rumah? Abi ngomong kasar, tidak pernah lembut, apalagi sama mama. Ay mana ini gitu? Ay tidak percaya. Kenapa? Karena ya setiap hari dia bersosial sama kita, Masya Allah baik, baik yang luar biasa. Khair itu apa? Surah. Wah. Sama apa kalau ngumpul, beli makan, pokoknya segalanya difasilitasi. Kalau berangkat, Masya Allah, jangan nanti keluar duit, jangan usah cerita duit sama dia. Tapi ternyata sama anak bininya luar biasa. Dia punya dulur-dulur, ternyata banyak yang susah. Anak kaget Pak. Dan ini cerita nyata. Dia punya dulur, anak tanya, pernah tidak kamu dibantu? Jinjo apa duit bantuan dari kakak kamu nih? Ada pernah Bib. Yang ada kalau dijual harta, ada pernah berbagi sama kami? Kejut. Inilah jadi masalah. Banyak orang itu menjalin hubungan baik di luar, tapi sama orang-orang terdekat, sama keluarga, sama anak bini, dia tidak akur. Ngomong kasar sama bini, ngomong kasar sama anak. Jadi memang tidak ada hubungan sakinah, mawaddah di dalam rumah tangga. Susah Pak, Bu. Kalau seandainya rumah tangga kita ini tidak benar, itu sulit. Kalau kita sebagai pemimpin di rumah tangga ini sudah tidak bisa membangun hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu sulit, berat. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu, amalan yang paling besar bagi seorang suami apa? Amalan yang paling luar biasa bagi seorang suami itu bukan memberi nafkah yang paling banyak untuk istrinya, bukan yang menghadirkan semua keinginan istrinya, bukan. Oh bini aku pengen ini, jauh. Bini aku pengen emas, jauh. Bini aku pengen beli baju, jauh. Tidak. Ternyata amalan yang paling dahsyat bagi seorang suami itu adalah apa? Adalah ketika dia mampu memberikan maaf kepada istrinya. Amalan yang paling besar bagi seorang istri, kata beliau, adalah bukan sholat, adalah bukan qiyamul lail, bukan dia tahajud, bukan dia baca Quran, bukan. Tapi amalan yang paling dahsyat, paling luar biasa bagi seorang istri itu adalah ketika dia mau meminta maaf kepada suaminya. Kalau amalan suami itu apa? Memberi maaf. Kalau istri meminta maaf. Memang seperti itu. Jadi kalau hubungan itu memang sudah luar biasa Bapak Ibu, sakinah, mawaddah, warahmah, wah tenang. Balik laki itu balik ke rumah lemah. Sesuatu yang dirindukan seorang suami sebagai rumah tangga itu adalah nanti dia pasti bayangin berkumpul lagi di surga sama anak bininya. Ya, itu ketika orang yang baik itu meninggal dunia di kuburan, dia selalu bertanya kepada malaikat, mata sa'ah, kapan kiamat? Setiap hari pertanyaan itu akan dikeluarkan oleh orang-orang seperti ini. Mata sa'ah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Ketika malaikat sudah memberikan pertanyaan, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, wa man ikhwanuka, pertanyaan-pertanyaan ini sudah selesai dijawab, orang-orang ini akan bertanya kepada malaikat, mata sa'ah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Malaikat tidak tahu. Makanya Nabi sering bilang setiap hari orang-orang ini akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aqimis saah." Ya Allah, dirikan kiamat. Biar aku cepat-cepat bisa kembali berkumpul kepada anak istriku. Itu dalam hadis Rasulullah mengatakan seperti itu. Agar aku dapat bisa kembali berkumpul bersama anak istriku, keluarga-keluargaku.
Hah? Oh, bidadari. Bidadari tinggal minta. Tidak banyak bidadari. Tidak, cuma bini tetap bini itu ratunya, oke Pak. Bidadari itu jadi pembantunya. Saya itu bukan jadi bini kita bidadari itu. Tidak, jangan salah kaprah, jangan salah paham. Bini kita itu tetap jadi bini kita. Tidak. Ini lah gak ngelupa ke bini ini di dunia bagaimana? Cik ini lah bapak ini. Lah nak minta bidadari. Ada rumah ya Pak? Hati. Cik ini lah. Malah di dunia lah minta bidadari. Tetap bini kita juga jadi bini kita. Ratunya kayak di surga itu ya bini kita. Bidadari itu jadi pembantunya. Tetap apa? Dayang-dayang. Ya itulah kurang lebih. Sampai mana tadi? Bukan, iya, tiga. Cuma sampai mana tadi ngomongnya? Oh, suami istri tadi ya. Jadi kalau hubungan itu pengen lemah, sakinah mawaddah warahmah. Suami tadi apa? Memaafkan. Istri apa? Meminta maaf. Kalau ini terjalin Bapak Ibu, yang bini kangen, yang laki kangen, yang anak, itulah rumah tangga. Paling penting itu rumah tangga. Bagi yang sudah berumah tangga, yang belum ya sudah berpikirlah. Duduk, cari lagi. Kalau duduk cari lagi, tak apa-apa. Tak apa-apa. Daripada dia berzina. Kalaupun emang dia bisa menahan hasrat hawa nafsu, tak apa-apa dia dah jadi duduk sampai mati, tak apa-apa. Cuman kalau dia dah pacak menahan hawa nafsu, hasrat, ini repot. Dikhawatirkan dia berzina, pikiran dia kemana-mana, tidak fokus. Nah ini bahaya. Obatnya apa? Ya sudah, cari lagi. Kalau kita kawin lagi, kalau kita yang lanang kumpul dulu, dua-duanya. Kalau betina dia milih, itu bedanya kalau sama lanang. Kalau lanang dia dua-duanya kumpul, ada 3, 4, galanya kumpul bini dia. Cuma kalau betina dia milih, dia nak sama lakinya yang pertama, atau misal laki meninggal dia kawin lagi, atau sama yang kedua, yang nomor 2 itu. Nah, itu kalau betina dia milih. Kalau lanang boleh? Tidak, tetap itulah Pak. Ada rumah ya? Kati, wajah lawan. Raja biasa dah mungkin nanya saya ini. Baca nih. Iya, mana ada dah mungkin berani ngomong jadi makin banyak, makin bagus. Itu 3. Kemudian yang keempat apa? Wasallu bilail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Apa rajin-rajin qiyamul lail. Di saat orang-orang tertidur, rajin-rajin qiyamul lail. Amalan qiyamul lail kan sering kita bahas. Kalau pengen jadi orang yang bagus, orang yang mulia dunia akhirat, qiyamul lail. Karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda." Daripada sebagian waktu malam, bangunlah kata Allah Subhanahu wa taala, dirikan salat, karena dengan amalan itulah Allah akan memberikan maqam, kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir yaitu adalah apa? Penutup dari 4 amalan ini apa? Tetap ujung-ujungnya apa? Ikhlas. Ujung-ujungnya apa? Ikhlas. Lakukanlah amal itu dengan ikhlas. Jadi ada satu cerita Bapak Ibu, ada seorang Arabi, ja'a Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang Arabi, orang Badui, kalau zaman dulu Badui, kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan ikrar di hadapan Nabi bahwasanya dia masuk Islam. Fa aslama wa amana wa taba'a Rasulullah. Dia ikrar Islam, dia beriman pada Rasulullah dan dia mengikuti Rasulullah SAW. Singkat cerita,
ada ajakan untuk berperang dan hijrah pada saat itu, hijrah dulu, maka hijrah ke kota Madinah. Rasulullah berpesan, wasiat kepada sahabat-sahabat, tolong jangan kamu lupakan saudara kita Badui ini. Ajak dia hijrah juga, kata Rasulullah. Akhirnya bu, hijrah orang Badui ini ikut bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Maka setelah di Madinah baru terjadinya peperangan kan. Ketika di Mekah tidak ada perlawanan. Ketika di Madinah baru ada yang namanya peperangan, perang Badar, perang Uhud segala macam itu baru ada di kota Madinah. Nah di situ orang Badui ini ikut perang sama Rasulullah SAW. Nah biasanya setelah perang itu Bapak Ibu ada yang namanya ghanimah, harta rampasan perang yang selalu pasti dibagikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang diambil secara pribadi. Kalau kita mungkin imbe, banyak imbe jual, banyak tuh besi-besi, besi banyak. Itulah yang paling diambil ketika rampasan perang itu, besi-besinya yang diambil. Untuk pedang, untuk tameng, untuk baju, untuk helm. Yang besi-besi itu yang paling banyak diambil. Boleh lah Pit, kalau lagi boleh ambil. Kilo tidak, enggak usah lelang. Jadi itu dibagikan sama Rasulullah. Dan Rasulullah berpesan pada sahabat, nah tolong kasihkan kepada Arabi itu bagian dia. Datanglah sahabat nyari, mana Badui ini? Rupanya ada duduk di pojok. Nah, kata sahabatnya, wahai fulan, ini bagian kau dari Rasulullah SAW. Hadihi ghanimah qassaman nabiyyu laka. Ini bagian ghanimah yang Rasulullah bagi untukmu. Dia bingung. Apa dia ini katanya? Ya namanya orang Arabi, tidak tahu bab-bab macam ini. Dia tidak pernah ikut perang, sekali ikut perang dikasih hadiah. Ini ghanimah kata sahabatnya. Memang setiap perang atau perampasan dibagikan ke seluruh sahabat kata yang ngasih ini. Akhirnya diambil ghanimah itu, dia datang mana Rasulullah katanya. Ada. Dihampiri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku melok perang, aku masuk Islam melok perang bukan karena ini katanya. Bukan karena ghanimah. Aku tidak pernah terbesit dalam hatiku aku ikut perang itu dapat hadiah seperti ini. Tidak pernah. Terus kata Rasulullah, apa niat kau perang ini? Ya aku ikut perang ini ya Rasulullah, aku berharap aku mati jihad fisabilillah. Aku berharap ada tusukan panah yang menempel di leherku sehingga aku meninggal di dunia ketika peperangan tersebut. Jadi dia memang memberikan isyarat, tangan itu ditunjuk ke leher. Aku pengen ada tancapan panah yang menancap ke leherku ya Rasulullah sehingga aku mati jihad fisabilillah. Dijawab sama Rasulullah. Rasulullah tidak marah. Dia ngomong aku tak butuh apa, tidak marah Rasulullah. Rasul cuma hanya menjawab kalimat yang simple tapi maknanya luar biasa. Apa kata Rasulullah? In tasduqillah yasduqka. Kalau kau memang jujur sama Allah, Allah akan selesaikan urusan kau. Kalau memang hati kau jujur, benar kata Rasulullah, selebihnya Allah yang akan menyelesaikannya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kalau memang hati kita benar-benar jujur sama Allah, ya Allah aku pengen sholat ini karena memang aku pengen dekat sama Engkau ya Allah. Ya Allah aku sedekah ini ya Allah karena aku pengen menghapus dosa-dosaku ya Allah. Jujur hati kita sama Allah, Allah akan kabulkan. Dan subhanallah, tidak lama dari situ ada peperangan lagi. Setelah perang selesai, Rasulullah mencari, biasanya Rasulullah dijenguk siapa-siapa yang meninggal. Rasulullah kayak berjalan, dilihat oh fulan meninggal, didoakan sama Nabi, fulan meninggal. Terakhir Rasulullah melihat si Badui ini meninggal, mati. Dan Rasulullah tersenyum dan mengatakan kepada sahabatnya, hadza huwa yasduq. Ini laki-laki dia jujur sama Allah. Kenapa ya Rasulullah? Lihat, apa yang diucapkan benar-benar terjadi. Dia mengisyaratkan waktu itu tangannya tertancap oleh panah. Kita tengok lehernya benar-benar tertancap dengan panah. Dia menyebutnya leher aku ya Rasulullah. Memang benar-benar lehernya tertancap oleh panah dan dia meninggal jadi fisabilillah. Jadi itulah Bapak Ibu, kalau memang kita jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, cak manapun caranya Allah yang bakal menyelesaikannya. Yang penting apa? Jujur, ikhlas dalam hati kita itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya urusan kita Allah yang akan menyelesaikannya. Jadi kalau kita pengen urusan kita mudah, maka ikhlaslah di dalam amalan kita. Maka insya Allah 5 perbuatan ini, 5 sikap ini
kalau kita lakukan, insya Allah selamat dunia, akhirat, dan tadkhulul jannah bisalam, kata Rasulullah. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Karena masuk surga itu ada dengan cara selamat. Ada yang dicelup dulu di ngako, ada yang nyampak dulu, ada yang kena wasit itu tuh tinjuk pelajaran dulu lah. Nah, kalau 5 ini kita lakukan, apa kata Rasulullah? Tadkhulul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Insya Allah. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam ibadah, dan selalu menjadi orang-orang yang ahli sedekah. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Hada minni ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma ihdina bi hudaka waj'alna mimman yusari fi ridhaka wa la tuhdina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.